Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti termasuk orang yang mendapatkan kehormatan disambut beliau di Telaga Kautsar, mendapatkan minuman dari telaganya, mendapatkan naungan dalam panjinya, mendapatkan syafaat sekaligus masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, seperti yang sudah kita singgung kemarin bahwa pada tahun 9 Hijriah atau 9 Hijrah itu banyak sekali delegasi-delegasi atau utusan-utusan dari kabilah-kabilah yang ada di Arab. Kemudian mereka mendatangi Madinah untuk menyatakan keislamannya sekaligus bergabung dengan Madinah. Kemudian mereka ini tinggal di Madinah selama beberapa bulan. Untuk apa kira-kira, Bu? Ngaji, untuk ngaji. Untuk mempelajari syariat-syariat Islam yang nantinya akan disampaikan kepada sukunya masing-masing atau kabilahnya masing-masing. Nah, di antara sekian banyak kabilah yang datang ke Madinah adalah kabilah dari suku yang namanya Hanifah. Suku Hanifah ini dari daerah Yamamah. Yang salah satu di antara rombongan ini namanya adalah Musailamah bin Habib Al-Hanifiyah atau Al-Hanafi. Musailamah bin Habib Al-Hanafi. Yang nantinya orang ini, Musailamah ini nanti akan diberi gelar Al-Kazzab atau pembohong. Sebab apa? Sebab dia mengaku nabi. Nah, jadi Musailamah ini berasal dari suku Hanifah. Suku Hanifah ini berdiam di Yamamah. Yamamah ini letaknya jauh dari Madinah, juga jauh dari Mekah, yaitu arah timurnya. Nah, para jamaah sekalian, ketika delegasi dari suku Hanifah ini mendatangi Madinah, kemudian mereka menghadap Nabi, tetapi Musailamah bin Habib ini kemudian memilih untuk menjaga onta dan perbekalan mereka daripada ikut menghadap Nabi. Musailamah ini. Kemudian orang-orang yang menghadap Nabi setelah menyatakan keislamannya, kemudian mereka mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami meninggalkan salah satu sahabat kami yang dia sekarang ini sedang menjaga perbekalan kami, yaitu Musailamah bin Habib. Nah, kemudian Nabi menjawab, kedudukan dia, yaitu Musailamah tadi, tidak lebih buruk daripada kedudukan kalian. Maksud Nabi adalah kedudukan Musailamah juga mulia dengan atau dibanding dengan kalian, sebab dia rela menjaga unta dan perbekalannya. Ini yang disampaikan Nabi. Nah, kemudian ketika delegasi ini kembali ke tempat Musailamah menjaga itu, seharusnya kan bisa gantian. Setelah sahabat-sahabatnya kembali, Musailamah ini seharusnya bisa gantian menghadap Nabi. Tetapi ini tidak dilakukan oleh Musailamah. Kemudian orang-orang ini kembali ke Yamamah, kembali ke sukunya. Sesampainya di Yamamah, Musailamah kemudian membuat kebohongan kepada suku Hanifah.
Dia mengatakan, wahai sekalian kaumku, dalam urusan ini maksudnya urusan kenabian, aku berbagi bersama dengan Muhammad. Aku berbagi bersama dengan Muhammad. Bukankah kalian ketika menghadap Muhammad, kemudian dia mengatakan, sesungguhnya kedudukan dia tidak lebih buruk daripada kedudukan kalian. Muhammad berkata seperti itu sebab dia mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah. Itu yang disampaikan oleh Musailamah. Setelah itu kemudian Musailamah bin Habib ini kemudian membuat sajak-sajak yang menyerupai Al-Quran untuk disampaikan kepada sukunya, yaitu Hanifah, dengan mengatakan, ini adalah wahyu dari Allah. Ini adalah wahyu dari Allah. Yang salah satunya berbunyi, laqad an'amallahu 'alal hubala. Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan kepada wanita hamil. Akhraja minha nasmatan tas'a. Yang terakhir ini mirip-mirip Quran. Kalau A, ya A semua. Akhraja minha nasmatan tas'a. Darinya dia mengeluarkan jiwa yang bisa berusaha. Min baini sifaqin wa nasya. Di antara kulit bagian dalam dan isi perutnya. Nah, ini yang disampaikan oleh Musailamah. Dari nanti berlanjut terus gitu. Ada alfil, ada alfil gajah dan seterusnya. Saya ambil satu saja contohnya. Nah, yang dilakukan Musailamah tidak hanya membuat sajak-sajak itu, tetapi dia juga mengatakan bahwa minuman keras ini bukan es batu, minuman keras itu tidak haram atau dia menghalalkan minuman keras. Kemudian menghapus kewajiban sholat. Nah, ini mirip-mirip yang dilakukan oleh kemarin yang saya sampaikan, siapa Pak? Paulus. Mirip-mirip. Salah satu yang dilakukan Paulus itu adalah bahwa semua yang dimakan oleh orang Kristen itu halal, termasuk babi. Padahal di situ ada ayat yang mengharamkan babi. Ini mirip, ya. Jadi ini adalah bentuk penyelewengan daripada Islam, sementara yang dilakukan Paulus adalah bentuk penyelewengan daripada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka orang-orang bodoh ini akan berpikir, kalau ikut yang itu, ikut Muhammad, itu gak enak, larangannya banyak. Perintahnya juga banyak, memberatkan. Nah, kalau ikut yang ini kan enak ini. Sholat juga gak wajib, kemudian minuman-minuman yang biasanya dulu kita minum juga tidak dilarang. Ini lebih enak ini. Memang tujuannya untuk mencari pengikut yang sebanyak-banyaknya. Sebab orang pasti tertarik, terutama orang-orang yang tidak begitu berpikir itu. Pilih yang ringan. Kemudian bagaimana tanggapan dari kaumnya ini? Orang-orang yang baru masuk Islam ini lebih tertarik dengan ajaran Musailamah daripada harus ikut Nabi kita Muhammad SAW. Dan salah satu faktornya adalah fanatik kesukuan. Kesukuannya lebih dominan daripada keyakinan. Termasuk ketika Sayyidina Abu Bakar itu pernah suatu saat karena membela Nabi dipukuli sampai semaput. Maka kemudian ada orang dari sukunya yang membela. Di sisi lain Sayyidina Abu Bakar ini adalah orang yang terbaik di antara sukunya. Maka kemudian mereka mengatakan, walaupun belum Islam pada waktu itu sukunya, kalau kalian sampai membunuh Abdullah bin Quhafa ini, Sayyidina Abdullah bin Quhafa, Sayyidina Abu Bakar, Abdullah bin Quhafa, sebab ayahnya bernama
Abu Quhafa. Kalau kalian sampai membunuh Abdullah bin Quhafa ini, maka kami akan menuntut balas kepada suku kalian. Ini bentuk daripada fanatik kesukuan. Dan ternyata orang-orang Yamamah lebih memilih sinten wau? Musailamah, sebab ada faktor kesukuan. Di sini ada nabi. Di kaum kita ada nabi. Di kaum orang lain juga ada nabi. Ya mending kita memilih orang yang berasal dari kaum kita. Salah-salah dikit tidak apa-apa. Nah itu mikir mereka. Salah-salah dikit tidak apa-apa. Yang penting di kaum kita ada nabi. Nah perlu kita ketahui juga, Abu Jahal itu tidak mau ikut nabi karena fanatik kesukuan juga. Bani Hashim, dari dulu kita bersaing dengan suku mereka. Kalau mereka bisa melayani jamaah haji, kami juga bisa. Sekarang ada orang yang mengaku nabi, sementara di suku kita tidak ada. Maka sampai kapanpun saya tidak akan pernah mengikuti Muhammad karena berasal dari Bani Hashim. Itu yang disampaikan oleh Abu Jahal waktu itu. Nah para jamaah sekalian, ketika Nabi wafat, pergerakan Musailamah ini semakin menjadi-jadi. Yang nantinya ada seorang wanita yang mengaku nabi juga. Namanya adalah Sajjah binti Haris. Ini juga punya pengikut banyak. Dengan model tipu-tipu seperti yang kemarin terjadi di di Blitar itu. Jadi ada orang disuruh pura-pura terus diobati, sembuh. Nah, ini menarik bagi orang-orang dulu. Seperti kesurupan, didekati, sembuh. Ini model daripada Sajjah binti Haris. Kemudian dia mengaku nabi juga. Pengikutnya banyak juga, padahal wanita ini. Kemudian yang laki-laki tadi siapa? Musailamah al-Kadzab dan Sajjah binti Haris ini kemudian bersepakat untuk menikah. Jadi nabi laki-laki dan nabi wanita menikah. Luar biasa. Tidak tahu nanti anaknya jadi apa itu. Menikah dengan tujuan untuk menggabungkan kekuatan. Ini terjadi ketika Nabi sudah wafat di zaman Sayyidina Abu Bakar. Untuk menyerang Madinah. Sebab mereka pasti akan diperangi. Karena dianggap keluar dari Islam. Nah, ini adalah orang-orang yang mengaku Nabi pada zaman itu. Ya, ini Musailamah sementara kita putus di sini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ketika perang Yamamah. Jadi perang Yamamah ini perang yang menjadi perhatian juga pada waktu itu. Sebab di Yamamah itu nanti akan terbunuh banyak orang yang menghafal Quran. Sehingga kemudian Sayyidina Umar mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menulis Al-Quran dalam bentuk mushaf. Sebab orang-orang yang menghafal Quran banyak yang terbunuh di perang Yamamah, yaitu perang melawan Musailamah al-Kadzab. Nah para jamaah sekalian, kemudian kita bahas satu lagi delegasi yang datang ke Madinah pada waktu itu, yaitu delegasi dari Najran. Najran ini daerah Arab tapi berbatasan dengan Yaman, berarti berada di posisi sebelah selatan. Ini wilayahnya adalah wilayah yang penduduknya beragama Kristen. Setelah mendapatkan surat dari Nabi yang isinya adalah, aku menyeru kalian untuk menyembah Allah, bukan menyembah manusia. Maksudnya adalah menyembah Yesus itu manusia itu. Aku menyuruh kalian untuk membela Allah, bukan membela manusia. Tetapi jika kalian enggan, maka kalian harus membayar jizyah. Kenapa kemarin jizyah, Pak? Semacam pajak gitu. Pajak untuk mengamankan sebuah daerah. Jadi lagi-lagi kenapa dulu seperti itu,
Sebab kalau ada orang yang berasal dari luar daerah atau luar negara mau masuk ke negara yang lain, itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ada surat-surat yang sah, yang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau dulu ketika mau masuk negara lain, ribet Pak. Ada ini, bisa-bisa dibegal di tengah jalan, ada pajak ini, dan seterusnya. Tidak bebas. Sehingga untuk mengamankan sebuah daerah, maka perlu seperti ini, yaitu takluk dengan membayar jiz'ah, atau jika tidak mau membayar jiz'ah, maka kami akan mengumumkan peperangan dengan kalian. Ini yang diisi daripada surat Nabi. Nah, setelah membaca surat ini, kemudian uskup-uskup dari Najran kemudian bermusyawarah dan bersepakat untuk mengirim delegasi yang terdiri dari 14 orang. Yang 14 orang ini memiliki otoritas tertinggi dalam mengambil keputusan di antara mereka. Mereka kemudian datang ke Madinah dengan pakaian kebesarannya, dengan pakaian keuskupannya, yaitu pakaian yang terbuat dari sutra terbaik yang dibalut dengan emas. Melihat pakaian yang demikian, Nabi kemudian tidak mau menemui mereka. Maka Sayyidina Ali mengatakan kepada mereka, pulanglah kalian dan kembalilah besok pagi, tapi gunakanlah pakaian yang seperti rohib-rohib biasa. Rohib atau pendeta ini. Kemudian mereka mengikuti saran daripada Sayyidina Utsman, mereka pulang atau kembali ke tempatnya, setelah itu besoknya mereka kembali atau menemui Nabi lagi. Lalu mereka mengucap salam kepada Nabi, Nabi pun menjawab salam mereka. Kemudian Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam. Berislamlah kalian dan insya Allah kalian akan selamat. Apa jawaban mereka? Kami ini adalah orang-orang yang telah berislam sebelum kalian. Kami ini adalah orang-orang yang telah tunduk. Napa Islam kemarin, Bu? Artinya tunduk patuh. Jadi kami ini adalah orang-orang yang patuh atau tunduk sebelum kalian. Kemudian Nabi mengatakan, ada 3 hal yang menghalangi kalian dari Islam. Yang pertama adalah kalian menyembah salib. Yang kedua, kalian memakan daging babi. Dan yang ketiga, kalian mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Inilah 3 hal yang menyebabkan kalian terhalang daripada Islam. Yang lainnya sepakat. Jadi orang-orang Kristen pemahamannya yang lain itu mirip-mirip dengan kita. Kemudian terjadi perdebatan antara Nabi dan utusan Najran ini, maka turunlah ayat-ayat bantahan dari apa yang disampaikan oleh utusan Najran. Di antara perkataan mereka adalah, mereka mengatakan kepada Nabi, kenapa engkau mencela Tuhan kami dengan mengatakan bahwa Dia adalah hamba Allah? Apa jawab Nabi? Nabi menjawab, justru itu yang benar. Dia adalah hamba Allah dan utusan Allah. Dia adalah kalimatnya yang disematkan kepada perawan suci, yaitu Maryam. Itu kata Nabi. Lalu mereka marah, Bang. Mereka marah. Kemudian mengatakan, pernahkah kau wahai Muhammad melihat seseorang yang dilahirkan tanpa ayah? Kalau itu pernah kamu lihat, maka datangkan orang tersebut kepada kami, kata mereka. Dengan kata lain, mereka beranggapan bahwa orang yang lahir tanpa ayah itu berarti anak Tuhan. Nah, begitu. Kalau anak Tuhan berarti dia juga Tuhan. Ini adalah penyesatan berpikir atau kesesatan berpikir dari orang-orang
Nasrani atau Kristen. Kemudian turunlah ayat-ayat dari surat Ali Imran ayat 59 dan 60 yang memetahkan argumen mereka, yaitu inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan atau permisalan Isa atau permisalan kelahiran Isa menurut Allah atau di sisi Allah kamasali Adam, seperti halnya penciptaan Nabi Adam. Khalaqatahu min turabin. Dia menciptakan atau Allah menciptakan Adam dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berfirman, jadilah, maka jadilah Adam. Ini bantahan dari Quran untuk membantah utusan daripada Nasrani Najran ini. Apa yang mau disampaikan oleh Allah? Allah hendak mengatakan, kalau Isa dianggap Tuhan sebab dia lahir tanpa ayah, maka Adam lebih hebat. Adam lebih berhak untuk disebut Tuhan sebab dia lahir tanpa ayah dan tanpa ibu. Dan penciptaan Adam itu seperti halnya penciptaan Isa atau dibalik. Dan penciptaan Isa itu seperti halnya penciptaan Adam. Allah tinggal bilang kun, jadi, fayakun, maka jadi. Inilah bantahan daripada Al-Quran terhadap utusan Najran. Jadi sekali lagi, kalau Isa dianggap Tuhan karena tidak mempunyai bapak, maka seharusnya Adam lebih bisa disebut Tuhan karena dia tidak mempunyai bapak dan tidak mempunyai ibu. Ataupun Hawa. Hawa juga demikian. Hawa ini lahir dari seorang laki-laki. Berarti Hawa mempunyai bapak, tidak mempunyai ibu. Nah, sebenarnya kelahiran Isa itu adalah untuk mematahkan anggapan orang Yahudi. Bahwa orang Yahudi pada waktu itu sudah faham atau sudah ilmu kedokterannya sudah maju bahwa pertemuan antara sel telur dan sel sperma itu akan menghasilkan anak. Ini kedokteran pada waktu itu. Nah, Allah ingin mematahkan mereka dengan mukjizat yang berupa kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nah, para jamaah sekalian, kemudian ayat ini berlanjut, al-haqqu mir rabbika. Itulah yang benar. Itulah kebenaran mir rabbika, dari yang datang dari Tuhanmu. Fala takum minal mumtarin. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Dan dengan sendirinya argumen mereka kemudian terbantahkan. Jadi membandingkan sebuah keanehan dengan keanehan yang lebih besar. Ini adalah cara Quran, ya. Membandingkan keanehan dengan keanehan yang lebih besar. Lalu apa jawab mereka? Atau bagaimana sikap mereka? Apakah mereka mau menerima Islam? Jawabannya tidak. Mereka masih mendebat Nabi dengan argumen yang muter-muter, ya. Argumen yang muter-muter, tidak ada ujungnya. Yang tidak bisa difahami oleh akal. Bahkan argumen tentang ketuhanan Yesus ini sampai sekarang jawabannya masih muter-muter. Tidak ketemu. Siapapun yang menjelaskan, yang dijelaskan pasti tidak akan paham. Pendeta yang satu kalau ditanya jawabannya begini. Pendeta yang satu kalau ditanya jawabannya begini. Tidak ada yang sama. Karena memang mereka jawaban saja. Tidak ada jawaban yang pasti. Maka pada akhirnya mereka akan mengatakan logika manusia tidak akan bisa memahami logika Tuhan. Nah, ini jawaban yang terakhir. Karena tidak bisa menerangkan itu. Kemudian karena masih mendebat Nabi, turun lagi ayat dari surat Ali Imran ayat 61. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi, maka barang siapa yang mendebatmu Muhammad tentang Isa setelah datang pengetahuan ini,
Fakul, maka katakanlah kepada mereka, ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum. Marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kalian. Wa nisa'ana wa nisa'akum. Dan panggillah istri-istri kami dan istri-istri kalian. Wa anfusana wa anfusakum. Kemudian panggil juga atau ikut juga diri kami, saya maksudnya Nabi kita Muhammad, dan diri kalian. Tsumma nabtahil la'natallahi 'alal kadzibin. Kemudian kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang bohong. Siapa yang bohong di antara kita ini? Kalian atau saya, kata Nabi. Nah, kemudian Nabi mengajak mereka untuk bermubahalah. Kalau konteks Indonesia mungkin sumpah pocong. Sumpah pocong, pokoknya terakhir sumpah pocong. Yaitu meminta supaya Allah melaknat orang-orang yang berdusta di antara dua orang ini, dua pihak ini. Nabi kemudian keluar bersama Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Sayyidatina Fatimah. Yaitu dengan anak-anak mereka, dengan anak-anak kami, kata Nabi. Untuk apa tadi? Untuk bermubahalah. Kemudian Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali, kemudian putrinya Sayyidatina Fatimah, jika nanti aku berdoa, maka kalian aminkan aku, kata Nabi. Jika ini terjadi. Lalu bagaimana tanggapan daripada utusan Najran ini? Apakah mereka berani bermubahalah? Atau dalam konteks Indonesia, sumpah pocong dengan Nabi? Jawabannya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.